Oke, balik lagi di podcast. Kali ini kita kedatangan tamu bersama Rizky Cahya Ramadan. Bisa dipanggil Mas Rama. Silakan Mas memperkenalkan diri. Halo Mas Uki, ya perkenalkan namaku Rama, ya biasa aja. Ya, asalnya dari mana ini Mas? Asalnya dari Gresik, di desa Mengambang Wetangerjo, di anak Oke. desa ini. Oh, anak desa ini. Anak desa yang masuk kota ya Mas ya? Oke. Kaget ya nak kota ini. Oke. Selama pandemi ini bagaimana Mas? Apa lebih sibuk kah atau kayak gimana Mas? Selama pandemi malah nganggur aku Mas. Oh, malah lebih nganggur Biasanya ya nak Mas ya? lebih nganggur. Paling ya keliling-keliling desa. Oh iya, next trip. Oh iya, untuk Ternyata kalian ya pendengar podcast saya, Mas Rama ini seringannya itu touring dan membuat sebuah video-video gitu. Nanti linknya saya taruh di deskripsi agar kalian bisa langsung ke IG-nya Mas Rama. Oh, jadi kesibukannya enggak ada ya Mas ya? Maksudnya normal-normal aja gitu Mas ya? Jalan-jalan gitu ya? sih bukannya ya normal-normal aja, jalan-jalan, cuma kadang-kadang gitu. Mm-mm. Tapi ada kan ya Mas, skill yang terasa gitu. Lebih cepat tidur apa lebih cepat kan? Cepat tidur itu ada skillnya loh Mas. Kan kebanyakan anak-anak kan susah tidur itu. Enggak sih, kan aku dari SMA itu tak jadwal tidurku, tak jadwal sendiri. Tidurku tak jadwal, makanku tak jadwal sembarang tak jadwal. Berarti Mas Rama ini orangnya sistematis guys. Jadi kalau kalian pengen cari orang-orang yang sudah terstruktur gitu kan. Maaf Mas Rama ini sudah punya, maaf. Aduh. Oke, berarti ini kesibukannya sendiri masih kuliah-kuliah biasa gitu ya Mas ya? Kalau kuliah enggak sibuk sih aku kalau kuliah itu. Kuliah nyantai ya Mas ya? Kuliah nyantai, kalau tugas ya tanya temen. Iya, siap. Kok nyantai Mas? Oke, kalau di kampus sendiri nih, Mas Rama itu dikenal sebagai sosok seperti apa sih kalau boleh tahu? Waktu harusnya jawab orang ya harusnya. Kalau nggak aku dikenal biasanya kan kita dengar-dengar itu kan, oh Rama itu orangnya kuat dalam menghadapi masalah gini-gini itu. Ini bisa diutarakan Mas. Kalau dari aku sendiri sih, aku lihat di depan orang ya, kayak gini, kayak ketawa-ketawa gini aja. Tapi Jadi sebenarnya masalah aku nggak tak biarkan keluar kalau aku itu. Jadi tahu kondisi dan tempat yang pas gitu ya Mas ya? Nggak mesti tempatnya nggak pas ya, aku nggak mungkin tempatnya pas ya, aku nggak mungkin bilang masalahku sih. Iya benar sekali guys. Jadi kalau gitu ya. Tertutup. Jadi itu yang perlu dipelajari ya teman-teman ya. Soalnya kadang kita itu seringnya itu mengumbar-umbar masalah kita ke orang lain, tapi sedangkan orang lain tersebut belum tentu bisa bisa menjaga masalah kita itu. Bisa jadi kebanyakan malah membocorkan dan membuat kita itu tambah malu dan tambah terbebani gitu dengan cerita kepada orang lain gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita butuh saran dan lain-lain itu kita juga perlu orang lain untuk mendengarkan sedikit masalah kita gitu. Biar tidak terlalu terbebani seperti itu. Nah itu ya perlu lah menurutku. Soalnya aku ya cerita tapi terhadap orang-orang tertentu aja. Benar. 1-2 orang cukup. Iya. Terus untuk ini Mas, kalau kuliah sendiri ini gimana Mas? Kehidupannya kuliah nih lebih seru daripada SMA atau bagaimana ini Mas? Oh kalau SMA sama kuliah itu sih, kalau lebih seru kuliah sih kalau aku. Bedanya banyak ya. Kalau SMA itu iklan. Itu sampai mana tadi? Jadi sampai itu Mas, lebih seru di kuliah atau di SMA? Oh yang di SMA lebih seru SMA sih. Lebih seru kuliah. Lebih seru kuliah. Tapi kalau teman-teman misalnya teman itu lebih seru SMA. Tapi kalau gaya
cara pengajaran kuliah itu lebih enak daripada SMA atau gimana Mas? Kan kita dibiarkan di los gitu, nggak direken gitu. Ih, mak gini gila slosan. Iki oleh sebut nama kampus itu. Lebih baik namanya jangan ya. Takut ada kasus itu. Podcast sih gak aman aku. Kalau kuliah ya, sebenarnya dibiarin sih. Untuk masalah pembimbing ya, lebih enak SMA. Tapi kalau kehidupannya aku suka kuliah. Soalnya kan aku tinggal sendiri sih. Tapi SMA ya tinggal sendiri sih betul. Iya, tapi gini Iya. saya luruskan ya teman-teman ya. Nanti takutnya salah persepsi. Sebenarnya di kuliah itu bukan dibiarkan gitu, tapi diajarkan kita untuk menjadi insan-insan yang mandiri gitu. Bukan dibiarkan gitu. Maksudnya biar kita tahu, oh seperti ini ada sudah kasih tahu clue-nya suruh seperti ini. Tapi nanti kita itu cari caranya itu, cari prosesnya itu terserah kita nanti seperti itu, bukan benar-benar dilepas gitu guys. Nanti kalian pasan nggak mau kuliah itu kan, salah. Oh iya, kalau kuliah maksudnya masuk kita kan emang dibiarin kayak misalnya kalau kita belajar sendiri, dikasih tugas nanti belajar sendiri, terus tugasnya itu nggak di follow up gitu kayak guru. Kalau guru kan tugasnya kurang bisa dibilangi. Kalau dosen kan tugasnya hilang, ya wis marah-marah nilainya. Nomor nilai E, tapi kita tidak pernah sih guys, nilai E itu jarang, karena kita mengerjakan dengan baik. Aku cek. Aduh, salah ngomong Gak tahu ya, kenapa ya? Gak tahu ya kenapa ya. Boleh cerita ini. Monggo. Nah, itu waktu semester 1 kan ya. Semester 1 kan awal-awal kuliah kan. Nah, aku giat-giatnya kuliah. Jadi ada berapa pelajaran ya kuliah? 6 ya kalau nggak salah. 6 atau 7 gitu. Iya, 6 atau 7 gitu ya. Pokoknya semua pelajaranku itu dapat A. Woi. Tapi ada satu dosen yang ngasih aku C. Wah, siapa itu? Enggak ada sebenarnya keaman. Iya. Gak tahu ya, anak dendam apa ya? Gak tahu ya. Iya, sepertinya ada dendam dengan sebagian itu ya. Ada masalah tentang wanita iki, Mas. Iya. Masuk ya mungkin tahu. Iya, itu memang isunya sudah kesebar kemana-mana ya. Tapi ya enggak apa-apa, kita ambil sikap positifnya. Mungkin orang itu lebih semangat kalau ngajar ke beberapa mahasiswa gitu. Oh iya, nah itu lebih semangatnya itu ke ngajar ke pacarku sih, aku bilang gitu. Jadi kelompoknya pacarku kabeh ku oleh kabeh. Wah, minimal B. Selain itu oleh C. Enggak anu, ketone iki dosen sampean kepingin nyepik sampean begitu terus. Nyepik enak pacarku paling sekarang. Tapi ngawur. Tapi sebenarnya enggak boleh ya dosen yang seperti ini sebenarnya harus tetap adil gitu ke semua mahasiswa yang aktif menjawab, mahasiswa yang pasif itu harus jelas pembagian nilainya. Jadi jangan sampai timbul seperti ini lagi gitu ya buat para bapak-bapak dosen yang mungkin mendengarkan obrolan kita bisa menjadi masukan dan bisa dipraktekkan gitu. Karena saya juga sering mendengarkan beberapa teman saya itu juga sering gitu kayak kurang adil dan dalam pembagian nilainya sendiri seperti itu. Nah itu ya penting, soalnya aku juga ditanya ketua jurusannya akuntansi. Iya. Ketua jurusan aku ditanya ini kok nilaimu kok C, yang lain bagus. Ya aku ya nggak tahu jawab apa. Tapi nggak sempat ngulang kan Mas? Apa mau ngulang ini enggak kan? Nggak ngulang mata kuliah yang sama kan? Harusnya sih ngulang, tapi aku nggak mau harusnya. Iya, nggak apa-apa sih, nyantai. Buat perbaikan. Kalau kita setelah di akademik ya, kita sekarang lari di dunia kesehariannya di kampus. Kalau di kampus sendiri
Mas Rama ini mengikuti UKM apa saja Mas kalau boleh tahu? Kalau UKM aku sekarang nggak ikut. Dulu ikut basket. Oh dulu sempat ikut basket. Terus kan karena ya nggak suka paling, nggak suka kan. Main gitu. Terus kalau musuhnya hebat kan nggak masalah ya. Kalau timnya hebat aku sing izin deh. Jadi aku izin di kemarin. Waduh kok ngene. Kok sangat-sangat ronge. Aku kayak wes sungkan. Gitu. Sebenarnya enggak perlu sungkan ya guys. Kalian kalau kuliah itu penting maju guys. Mbok kalah meneng maju ya bisa jadi ngono jadi. Bedanya timnya maju kan habis soalnya. Timnya kan udah elit-elit gitu. Timnya FEB kan udah maju. Aku nggak maju kan izin mengundurkan diri. Iya. Kalau ikut organisasi mungkin Mas di kampus. Oh untuk organisasi aku intens ya. Masih tahu sendiri aku kadang-kadang ikut ikut proker ini. Jadi intens gitu. Jadi ini ya Mas, selama selama di organisasi ini lebih kemampuan skillnya itu lebih grow up, lebih meningkat gitu ya Mas daripada sebelumnya waktu di SMA gitu ya. Mungkin bisa jelaskan Mas skill apa aja yang bisa terbangun di organisasi tersebut? Skillnya sih kalau dari aku ya paling ngaruh itu public speaking. Biasanya tidak ngomong kayak gini aku malu loh biasanya. Oh iya. Saya gila gak spiro. Gak spiro jadi. Ya nanti sering-sering. Nanti kan kita dituntut. Nanti sering-sering saya undang podcast lagi biar semakin enak gitu ya. Mantap. Terus mungkin ini ada pertanyaan ini dari Q&A di Instagram, mungkin bisa dari Mas Rama jawab sendiri nih ya. Dari Mas Bisma, cara nguras air laut itu gimana Kak? Gimana? Takoknya aneh nak IG ku. Cara nguras air laut. Iki mungkin gara-gara aku sering ngepost story, ngepost video nak laut dari ditakoki. Iya, oh iya. Gini ya. Kalau kalian tahu nih kan Mas Rama itu seringannya itu hobi kayak ke laut untuk cari ikan, cari video, cari konten. Jadi di laut kan atau di dua aku. Hobi mancing sama hobi ngerekam. Oh iya benar. Hobi mancing masuk. Oke. Lalu jadi Mas Bisma itu ya sudah jawab ya, enggak tahu caranya Kak. Ngawur nih pertanyaan gitu ya itu. Itu ngawur guys. Next question dari Andi Hakim. Suruh Rama bayar air kontrakan, enggak tahu bayar air gitu. Gimana Kak? Kenapa Mas? Air kontrakan mahal apa gimana Mas? Enggak. Andi Hakim kan teman kontrakanku ya. Ngontrak bareng gitu, kita berempat sama Ali, sama Agung, sama ini Hakim ini. Nah kebetulan yang bayar Hakim ini, yang bayar air ini cuma Hakim sama Agung aja. Kenapa Mas? Kok nggak mau bayar Mas? Malas apa gimana? Bukan nggak mau bayar, soalnya aku sering bayar listrik. Listrik kan lebih mahal dari air ya. Iya. Berarti pembagian kan sebenarnya bukan menjadi suatu masalah kan Mas ya? Bukan pembagian ya sini sih. Teman kontrakan ini enak-enak di pembagian sedekah listrik, sedekah air. Dinikmati ya bareng. Iya benar. Jadi itu ya guys, mungkin bisa jadi poin kepada kalian kalau nanti kontrak dengan beda jurusan, beda asal dan lain-lain itu jangan sampai kayak hitung-hitungan itu tidak boleh. Kita itu harus mau sesuai dengan bayar sesuai ini sih kayak ketentuan di awal itu biar tidak terjadi perselisihan paham gitu. Oke, udah dari Q&A dari Instagram, mungkin balik lagi ke topik kuliah gitu kan. Kuliahnya ini ngapain aja sih Mas Rama ini?
Sebenarnya aku kuliah itu nggak serius ya. Dari Loh. awal mulai kuliah ya. Aku cuma dikasih uang tok. Ini loh tak kasih uang dikasih oleh ayah ya. Hmm. Ini loh tak kasih ayah uang kamu daftar kuliah. Terus gitu tok. Mek nyuruh tok. Jadi mari kan pas nyuruh aku daftar, orang tua aku malah ditinggal liburan. Berarti aku kuliah ditinggal liburan. Waktu itu Hmm. liburan nih ditinggal orang tua aku liburan jauh nak Dubai kurang berapa minggu ya. Hmm. Lama 2 minggu. Jadi sejak awal kuliah aku itu ya daftar dewe gitu. Jadi Jadi ngefoto nggak keurus sertifikat gitu ya. Hmm. enggak keurus sertifikat tanah aku ndelok IDW. Hmm. Terus ya gaji orang tua, gaji ibu, aku ngurus dewe nak RT itu. Oh. Sempat kebingungan soalnya Hmm. persyaratannya banyak kan waktu Pesannya itu. banyak memang dulu memang benar-benar. Jadi Dulu. memang orang tuanya dari Mas Rama ini sendiri sudah mendidik Mas Rama untuk menjadi mandiri ya. Nah, emang dari sejak kecil itu. Mandiri sejak kecil memang. Hmm. Kalau boleh tahu nih backgroundnya itu mandirinya itu seperti apa Mas? Waktu dari kecil diajarkan oleh kedua orang tuanya. Mungkin bisa dijelaskan. Itu nggak tahu sih backgroundnya apa ya. Pokoknya aku didik apa itu sangat keras ya. Bisa dibilang sangat keras. Jadi aku sampai sekarang itu nggak punya trauma apapun. Jadi misalnya aku pas dulu kan trauma renang. Hmm. Malah disuruh renang. Gitu titiknya. Oh, jadi Jadi ya belah rasa takutnya itu hilang gitu langsung ya. hilang. Rasanya hilang gitu ya. Hmm. Heeh. Jadi bagus sih orang tua seperti ini mendidik kita itu untuk menghilangkan rasa ketakutan kita sendiri gitu. Tapi Mas Rama sendiri takut sama neraka apa enggak, Mas? Mungkin bisa coba ke neraka. Sebenarnya takut. Tapi ngono dibaleni terus Waduh, kalau ngomong dosa ini kemana-mana berarti. waduh. Panjang kalau dosa. Mas. Jangan wis jangan. Bahaya. Jadi gitu ya, waktu mulai dari awal pendaftaran itu langsung kasih uang, suruh daftar sendiri, terus nanti apa gimana nanti urusan belakangan gitu ya. Itu kan dewasa waktu dikit. Aku kan ikut jurusan mandiri ya. Iya benar-benar. Jadi bayar SPI, bawa uang banyak ya sendiri. Tapi kan pakai ATM Mas, maksudnya pakai kartu kredit kan? Jadi enggak pakai aku. Bawa unggulan gitu aja. Jadi aku dikasih orang tua aku ini kunci berangkas rumah, berangkas, dikai kunci nih wes. Suruh ngambil sendiri, suruh iya. sendiri gitu. Jadi suruh ngambil ke awal sampai itu sendiri ya gitu, like kos ya sendiri. Iya, untungnya temennya banyak dari dibantu teman. Iya. Ya terima kasih untuk teman-temannya Mas Rama ya yang sudah membantu Mas Rama dari awal sampai sekarang ini. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir ini. Kalau enggak ngono rek, rasamu duit gede enggak hilang di dalan ya opo. Golek yang ngel ya. Iya golek yang SPI ku banyak. SPI itu banyak. Mungkin SPI belum disebutkan Mas. Enggak apa-apa lah SPI. Karena ayahku gak yakin ya. Gak yakin nambah diriku sendiri. Jadi SPI dibanyain. Dibanyain ya. Besar-besarin. Padahal kalau SPI bawah itu harusnya bisa deh. Bisa masuk. Kan kalau mandiri kan 50% uang ya, 50% tes. Iya benar. Kalau tesnya bagus, uangnya dikit bisa. Nah, tapi pas itu SPI waktu itu 45. Wih 45 ini setara anu ya Mas ya. Sudah dapat motor ini ya. CBR begini, susu ya. CBR susu. 15 ya. Lumayan buat belian Shogun. Lumayan. Shogun susu karisma. Itu bayarnya ya bayar sendiri. Cuma dikasih uang tak mari ditinggal. Wis. Berarti memang dididik untuk mandiri itu ya. Tapi untuk perlakuannya ke adik-adiknya dari Mas Rama sendiri apa sama gitu atau gimana? Apa cara didiknya apa untuk menjadi mandiri gitu atau gimana? Sing dikerasi aku tak soalnya kan anak pertama laki-laki pertama. Oh anak laki-laki pertama. Punya kakak kan cewek. Jadi beda sendiri kan. Iya. Jadi waktu kuliah aku nggak kaget itu. Misalnya kayak sendiri, hidup sendiri, biasa aja.
Enggak kaget. Tapi akhirnya kan waktu di dunia perkuliahan sendiri kan enggak anu ya Mas ya, maksudnya enggak se apa namanya, enggak setakut anak-anak yang pada umumnya dalam menjalani kehidupan kuliah itu ya. Mas? Nah iya betul. Betul. Temanku itu aja seminggu pulang 2 kali, seminggu pulang 2 kali. Anu, mbok-mbok nih Kan Mas. panik. Homesick. Heeh. Soalnya kan panik itu. Iya memang belum siap gitu ya Mas ya. Untuk jauh dari orang tua gitu kan. Betul. Kalau aku dari SMA kan udah sendiri. Waktu Iya. SMA kan aku dikasih rumah sih. Oh iya di Surabaya sini ya. Dikasih rumah yang deketnya SMA aku. Enggak Oh, dikasih, disuruh ninggalin itu rumah dia kosong. ninggalin. Hmm. Itu ya pengamannya banyak rumah itu. Iya, iya. Rumah ya horor-horor soalnya. Cerita apa kayak Monggo, monggo, boleh, boleh, boleh. rumah ya horor-horor. Rumah aku di sini terus di sana itu horor-horor. Horornya Karena aku gimana? kan waktu itu sendiri kan ya. Hmm, Sendiri di rumah itu kan. Jadi aku ngajak temanku loh, sering hmm. ngajak nginep. Heeh. Jadi waktu Cewek itu maksudnya, Mas? Apa cowoknya, Mas? cowok, waduh, cowok mas. Iya, iya. Terus, terus, Pertama terus. kan, jadi waktu itu aku tinggal di situ, nggak tak kunci, nggak tak kunci Kenapa kan pintunya. tidak kunci? Kata Memang pengen apa? temanku, temanku kan mau ke situ. Nanti Oh, habis ngopi, tak ke situ. iya. Jadi tak tutup biasa, nggak dikunci. Hmm, hmm. Terus tak tinggal tidur kan. Iya. Selang berapa ya? Aku tidur jam 9, jam 10 aku bangun, ada orang buka pintu. Maling ternyata, bukan. Bukan, buka pintu terus dia itu ke atas, kan ke lantai 2, kan ada Hmm. suara ya di tangga. Nah, Iya. itu dia jalan gitu ke lantai 2. Hmm. Nah, tak kirain temanku itu. Ternyata, Tak kirain temanku paling paling itu kan apa? Paling temanku terus langsung tidur ke kamar hmm. atas. Jadi ya guys, tak biarin aja tak lanjut tidur. Ah, Pagi ini waktu masih subuhan, aku keluar kan, keluar ke ruang ah. tengah. Kok tidak ada Kok pintu orang? ini kok gak ditutup Ah, pintu nih. udah tutup. Ah. Terus tak cek ke lantai atas itu temanku nggak ada. Loh, terus ternyata, Itu temanku nggak ada. Terus aku ngecek HP kan, ngecek HP, dia bilang itu ram aku gak sidorono, aku turu omahe Senin ibuku. mulai merinding, Iku Mas. aku langsung panik. Hmm. Iku aku Terus langsung panik. ternyata tidak ada anu, berkas-berkas apa Nggak ada. Aku bekas-bekas tanya, apa gitu, nggak ada. Aku tanya barang-barang. satpam kan ada CCTV-nya ya, Iya, CCTV-nya. ada CCTV-nya mungkin. CCTV depan depan rumah itu. Tanya Hmm, satpam kan, mas ono tamu dah mas. Aku takut mana. Terus iya, dibilang nggak ada ya mas. Nah kok tamu aku buka mana. Terus nggak tahu satpam ya nggak tahu, lagi nggak tahu. iya, iya. Wah, Ambo. mengerikan ternyata ya bro. Memang ternyata enak sih kadang kalau kita dari orang jauh terus di suatu kota punya rumah sendiri dibekali sama orang tua nanti tinggal di sini tuh enak ternyata. Kelihatannya enak sendiri, Enggak, tapi lihat sendirian. kayaknya enak, bebas itu. Oh, Itu pengalaman yang ini, horor yang pertama ya. Mungkin ada horor-horor yang lainnya gimana? yang Yang lebih. yang kedua itu sama guru lesku, ini bukan aku yang ngalamin kan. Karena aku Berdua, guru berdua privat ya. kan lesnya. Hmm. Enggak banyak guru, jadi manggil guru loh. Oh manggil Guru guru. privat dipanggil nak Nah, rumahku. Nah, nak rumahku. Sampai paling arek papat berlima gitu les lima bareng. mungkin anak lima. Nah, nah kan itu lesnya di Rontang sih. Ah, Nah, gurunya itu ada tangga. Ada ikut di bawah tangga lesnya. iya, Nah, jadi ada kan ada papan tulis ada guru. iya benar. Gurunya yang ngadep ke tangga. Ke tangga. Nah, kata ke tangga itu ada bayangan hitam gitu. Waduh. Terus gurunya panik. Gurunya panik Gimana? terus keluar rumah. Terus nggak ngelesi lagi. Eren-eren soalnya Nggak nggak ngelesi lagi. ngelesi gitu. Nggak ngelesi lagi. Ya lo minta pindah tempat loh. Pindah rumah. Jangan di situ. Di situ. Gurunya gitu ya. Gurunya nggak berani. Tapi teman-teman nih sama Balik nggak kan merasa bubar lah sih. bubar lah sih. Gara-gara hantu bubar. Iya. Oh
iya. Iya, gurunya langsung panik. Terus ada ya panik keluar. Kalau aku kan ya biasa aja kan, sudah pernah. Oh, tapi berarti sampai sudah mencium-cium aroma-aroma kehororan itu ya Mas ya? Sudah lama jadi wis menter biasa. Sudah bersahabat karib ya? Sering gara-gara ya rumah ini dulu ya, itu season sih, angker season. Jadi ayahku kan gitu ya, ayahku dulu nggak percaya sih kalau rumah Ada berhantu-hantu nggak percaya. Jadi kalau pokoknya ada rumah murah dibeli. Jadi malah dibeli gitu ya? Malah dibeli, pokoknya murah dibeli. Soalnya aku nggak percaya itu. Soalnya kan ada rumah bagus. Kayak di sini sekarang tak tempat ini lah, sebelahnya jalan sih. Sebelahnya jalan. Itu harganya dulu nggak sampai 100 juta loh. Rumah sebelah jalan harganya nggak sampai 100 juta. Makanya langsung dibeli. Orang-orang nggak berani beli karena berhantu. Ayahku malah dibeli. Percaya. Nah, kena dampak ini. Dampaknya anak wedi kok nanti gurulah juga kena dampak guru. Tapi ayahnya sampai pernah nempati juga ya Mas, ditinggal kayak anak tidak tinggali gitu sih. Ya kayak gitu. Ngerasa nimbasi anak guru lesku gak berani, kanca-kancaku mari tak ceritani gitu ya. Tambah gak berani nginep lagi, udah wis. Jadi aku sendiri terus waktu SMA. Ya, paling kalau siang baru temanku datang. Bisa. Mungkin Mas, bisa di apa ya? Sampai manggil temen yang mau jadi apa namanya? Jadi apa ya namanya sih? Realisir gitu. Ya, bukan ngambil orang sih mau dimasuki loh, terus sampai bincang-bincang. Bincang-bincang gitu. Terus bincang aku sering Mas. Seringnya gimana bincang-bincang? Tapi nak mimpi aku nggak langsung. Dia bercerita tentang apa Mas? Tentang gunung tangkuban perahu atau? Enggak, biasanya itu enggak cerita sih, bilang cerita ya enggak. Nak mimpi terus manggil gitu. Terkadang ya pokoknya dia nunjukin kalau dia ada di sini. Nah, biasa kalau aku gitu. Iya. Berarti apa ya? Ngasih tahu misalnya ojo diganggu, misalnya aku nggak kepin diganggu, ojo ganggu aku kayak itu mungkin ya gambarannya. Ya kayak gitu. Nggak tahu ya kenapa ya. Nah di kontrakan ya pernah gitu sekali. Kontrakan gimana nih kontrakannya? Kontrakan itu aku kayak diperlihatkan gitu loh. Masa lalunya ini rumah itu dulu seperti apa? Diberatkan maksudnya ketindihan itu Mas? Diperlihatkan. Diperlihatkan. Jadi aku kayak nge-flashback gitu. Masa lalu rumah ini seperti apa dulunya, di sini ditinggali siapa? Iya. Gitu. Dulunya seperti apa Mas? Apa ada orang yang bunuh diri di rumahnya atau gimana? Nggak tahu sih, nggak cerita kalau itu. Nggak diperlihatkan itu dulu seperti apa, dipandu sama anak kecil dulu. Tuyul lah Mas ya? Bukan. Good looking Kak Asbi Ramadhani. Boy mungkin ya sih. Oke. Kapan-kapan nginep ini Mas Uki? Monggo, siap. Boleh langsung dipilih nak kontrakan apa sing rumahku sing tak tinggal pas SMA, gua pas tak tinggal sekarang ini. Sing paling ngeri ceritanya. Sing paling ngeri kayaknya seru nanti bisa bisa di collab nanti mungkin. Oh iya, tunggu tak. Itu nih nak channel gue nih. Siap. Ya besok pas ibuku waktu keluar jalan-jalan lagi travel gitu. Boleh nginep sini. Oke. Uji nyali. Siap uji nyali nanti. Gampang nanti bisa dijadwalkan Mas. Terima kasih atas sambutannya. Ingin tahu denai Mas? Denai rumah Mas? Iya nanti bisa langsung di-share di WA aja Mas. Nanti di sini nanti teman-teman saya cewek-cewek ke rumah sampean nanti. Detailnya ya, rumahku ini depannya jalan. Depannya lagi tambak. Depannya lagi kuburan umum. Kuburan umum man. Terus samping kanan itu rumah kosong sejak aku SMP.
Kok komplit ngono Terus ya? Encen sengaja komplit. sebe- Creepy nih. terus yang belakang rumah itu ada telaga desa Telaga yang nggak itu berani telaga. danau ya Mas. Ya danau tapi kecil telaga. Danau kecil. Ha. Mm-mm. Apa? Yang pernah yang nggak berani yang pernah ada kasus itu tenggelam ditarik makhluk gaib itu terus meninggal. Nggak amai sampean iki di alas apa di inti sini kok medeni ini. Sebelah embong. Sebelah Nah, embong tapi embongnya nah dulu embong sini itu dibuat pembuangan mayat. Eranya itu oleh sebut jama kak. Era ya habis Pak Soekarno kayaknya. paham tangkap saya. Oh iya paham kan? Nah, Nangkep. dibuang di sini. Terus dikubur di kuburan umum. Apa? Ini Berarti ceritanya ibuku. jiwa-jiwa perjuangan rakyat desa itu merasuk ke sana loh, jiwa-jiwa perjuangan. Ini yang cerita ibuku. Dulu sering buang di sini. Dikasih karung, pokoknya dikasih karung, terus atasnya karung dikasih uang 10.000. 10.000 zaman dulu kan banyak ya. Biar dikuburin. Nah, dari warga di sini uangnya diambil, dikuburin, disolatin. Oh. Gitu di sini. Sini dulu sering gitu. Tetapi di rumah sama sendiri ki ono tetanggane kan Mas, ada tetangganya kan ya. Tangga yang sebelah kiri ada. Sebelah kanan rumah kosong. Kanan rumah kosong ya. Sampe enggak pernah mampir ke rumah kosongnya Mas. Mertamu gitu. Gak pernah. Orangnya serem ya pasti kok almarhum orangnya. Iya, biasanya kan ada orang yang biasanya ninggal seseorang gitu kan. Nggak belum mati biasanya kan. Sepuh, biasanya nenek-nenek atau kakek gitu. Oh iya sepuh gitu, sepuh. Lah anaknya orangnya tadi nggak ngurus rumahnya. Dan rumahnya besar ya sebelah. Malah Mungkin anaknya ya takut. Anak takut ya. Mungkin kisahnya kayak sama ini Mas ya. Anak takut kan enggak ada. Ya mungkin kayak gitu. Iya. Karena aku ada keturunan kejawen juga sih. Kejawen itu maksudnya apa? Bisa lihat-lihat itu. Tahu kan budaya kejawen itu bisa dulu. Soalnya kakekku itu dulu pendekar. Oh, pendekar. Iya. Pendekar silat. Silat ya? Silat. Di daerah mana? Kan pejuang. Juang. Dari sini, di daerah sini. Suami. Iya. Mungkin bisa Mas, saya juga pengen bisa dibukakan ini, bisa melihat ini. Lihat ke guys. Lihat kakek mungkin bisa, tapi orangnya udah gak ada. Oh, tidak diturunkan ilmunya ya? Kan kakek tiri itu. Oh. Kan kakek asli. Iya, siapa tahu kan bisa jadi ibu menurunkan ilmu. Untungnya sih gak nur. Untungnya enggak. Sempat di dewi. Lah nur tahu di dewi kan kata terus ini. Kok kayak aneh Aku gini ditambahi ilmu gitu. Tambah ilmu. Enak Mas bisa bersahabat nih. Bersahabat dengan dua alam. Waduh aku ndelok kecelakaan wis wedi Mas kemana ndelok pun. Ngeri gitu Mas ya. Di rumah kan ya namanya jalan ya sering kecelakaan ya sering juga Mas. Oh minta tumbal ini Mas ya. Gak tahu lah itu gak tahu. Biasanya sering kecelakaan. Biasanya sering dibilang minta tumbal. Kasih ayam potong enggak apa-apa sini. Kasih ikan hasil mancing. Dulu sering. Sekarang enggak ada alhamdulillah. Dulu itu sering ben bulan pasti ada yang mati. Terus kadang tabrakannya enggak terlalu parah moro mati sek gitu ya sih. Enggak parah Mas. Oh mesti parah. Wah, berarti parah kelindes truk kepala itu. Wah, serem di sini loh. Kan teriak kan Mas, kalau gitu kan. Misalnya kecelakaan kan teriak. Nah di dalam rumah ya denger loh kan rumahku depannya jalan pas. Depan jalan. Teriak gitu. Kaget itu katanya. Cepat terus bonjol. Iya. Tak ibu. Itu kelihatan. Saya nggak berani lihat aku. Arwahnya kemana-mana ya. Kalau ini dari kampusnya Masnya sendiri nih apa pernah merasakan itu aura-auranya itu? Kalau kampus sih belum pernah. Aman mungkin enggak. Aman. Yang enggak aman nih SMA aku dulu. Bekas apa itu? Enggak tahu ya bekas apa, Kak. Berani sebut.
Iya, Nggak jangan lanjut. jangan. Pokoknya dulu kena berita ya kalau kalau ada biasa masuk media mana ya kok berita itu kesurupan massal di SMA. Oh, Berita. super masalah. Heeh. Sering sih dulu Tapi waktu berita aku tapi berita di tag down mungkin soalnya kan nama baiknya sekolah. turun ya sekolahnya. Heeh. Iya dulu sering sih juga aku waktu kecil dulu kan ada dari sekolah A, sekolah B yang sampai kesurupan massal gitu. Tapi sampai sendiri enggak sempat kesurupan, Mas. Enggak. Nah itu nggak tahu aku. Mungkin bawaannya kakek mungkin. Dilindungi mungkin Mas ya. Ada yang lindungi mungkin. Kan bisa ya Mas ya. Kan pendekar kan punya pendamping sih. Pendekar zaman dulu itu punya pendamping. Nah pendampingnya itu biasanya ngabdi sampai hari akhir hari kiamat. Jadi nurun terus. Dari nurun Dari kakek, dari kakek biasanya nurun ke anak mari anak kalau udah anak punya anak nurun ke anak lagi. Keputune gitu Mas. Gitu terus. Kalau pendekar gitu. Jadi kalau kesurupan sih enggak. Tapi sampean rada takut Mas, jane Mas. Takut ya pasti kok ya takut pasti sekarang ya biasa aja Biasa gak? Soalnya wis menyatu dengan alam ya Mas ya. paling ono ya moro-moro iku ya ngerokok semua istilah ya wis. Jadi kita Segi kare yang ngerokok semua ya. merinding kenal. Enggak beda. Jadi kalau tidur romo lepas. Maksudnya lepas? Kan badan ya Mas, badanku gini. Kan ada rohnya kan. Oh iya. Terus lepas. Kayak gitu. Itu pernah aku. Terus jalan-jalan kemana Mas? Jalan-jalan ke Dufan atau jalan-jalan ke Kenjeran? Ya, tetap di rumah sendiri Mas. Gak berani jauh-jauh kan. Oh tapi bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana ya sih? Bisa. Tapi ya gak kemana-mana Mas, mau wedi kok. Udah terus ngembalik noni sedih apa Mas? Balik aku balik sedih. Gak bisa. Sampai kayak aku pernah ya, gak bisa balik. Gak bisa balik. Jadi tak usahain kayak apa caranya gak ada. Tiba-tiba balik gitu. Tiba-tiba balik gitu. Gak tahu sistemnya. Lah terus sing narik siapa Mas? Aku ya gak tahu ya Mas. Moro-moro copot mana. Jadi sampean bisa melihat sampean apa pas tidur. Bisa ke ruang tamu. Oh saiki panganane iki rek. Aku bisa mangan saiki. Bisa. Bisa. Episode kali ini guys agak seru dan menegangkan. Karena enggak expect sampai sini ya. Mau nyoba lah. Sepertinya ini perlu dijadwalkan serius ini ya sih. Agak tahu caranya sih tapi gak sengaja kan. Tapi sering sekarang gak tahu caranya. Yo gak sering aku ya medeni. Copo. Pas kuliah aku mek sekali tok. Mungkin tahu ya tugasnya sampean berat kuliah mana nggak usah kesan macam kok nggak balik mati almarhum ya. Enak rumah pasti kok sering. Tapi kan umroh lagi wis juarang. Sekarang ya sih. Angkat umroh lagi juarang wis. Wis dilindungi sama. Kira normal loh. Kok bisa normal? Tak kira ya normal. Paling ya normal mimpi biasa gitu loh. Terus aku takut kan. Emang nggak mimpi. Oh, memang nyata. Memang nyata kan. Ya deh, tapi kan ada ya. Aku pernah lihat kasusnya kemarin itu di YouTube nggak salah. Ya orang kayak gitu juga sengaja. Terus tersesat. Oh, ke dunia lain nih Mas. Biasanya gitu kan ya. Dunia lain ke Nah terus badannya itu dihuni makhluk lain. Oh. Itu kasihan itu sampai 8 tahun kemarin aku lihat itu. Jadi 8 tahun dia gak balik. 8 tahun gak balik ke tubuh ini asli nih. Balik. Berarti pertumbuhan selama 8 tahun itu dengan orang yang berbeda, dengan roh yang berbeda gitu ya. Jadi dia itu pas disadarkan ya. Itu gak tahu kalau dia udah nikah. Gak tahu kalau dia udah punya anak, itu gak tahu. Apa? Disesat kasihan ya. Ambil sini ya.
Tapi di sana itu beda Mas Sugi ya. Nah, kalau Bedanya sampai apa? beberapa detik nak kono ya. Podo karo di sini Akhirnya ku kok beberapa hari ngono Mas. beberapa jam enggak, beberapa jam. Oh, beberapa jam. Beberapa jam. Hmm, ya anu. Cepat, Makanya ini kan orang di gunung kan nggak sengaja gitu. Iya, Segitu benar. hilang 3 hari. Hilang 3 hari. Padahal di sana Di dunia nyata 3 bulan. 3 bulan. Di sana 3 hari, di sini 3 bulan. Apa? Serem. Serem. Gunung kan gitu. Nah gunung ya sering gitu. Tapi kalau sampean trip-trip kemana-mana itu enggak pernah Mas? Nggak pernah ke gunung. Kalau ke trip-trip sebelumnya, kalau ke Bawean kemana itu pernah enggak diikuti-ikuti apa dianu? Nggak tahu sih aku. Nggak bisa ngerasain sih, nggak sengaja aja gitu. Jadi emang gara-gara keturunan Mbak Tiriku yang tadi mungkin. Mungkin sih tetap menemani jenengan mungkin. Jadi kalau gini ngerasain ya nggak bisa. Lihat ya nggak bisa. Lihat ya nggak bisa. Loh ini saya kok bisa melihat ini? Ini kegiatan temenan kemarin. Loh. Waduh. Ya mungkin sekian dulu ya guys dari podcast kali ini. Kalau next time ada yang kepingin ngundang Mas Rama untuk cerita horor lagi, silakan. Oke. Thank you Mas Rama buat kehadirannya kali ini. Sama-sama Sugi. Oke. Jadi cerita horor.